Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dan dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan walaupun di luar sana ada banyak. Saudaraku, dia bukan Juru Selamat. Saudaraku, dia bukan Tuhan, dia itu manusia biasa yang buktinya dia mati. Iya, buktinya dia mati, tapi matinya dia tidak disebut kenapa dia mati, untuk mengambil kunci jurang maut, karena dia nggak tahu ya, mengambil kunci jurang maut dan kunci kerajaan maut. Haleluya. Karena dia yang berkuasa di situ, setan itu. Baca itu dalam Wahyu 1:17-18. Jadi kau percaya kau akan diselamatkan. Puji Tuhan. Dan selamat malam bagi kita semuanya. Sebelum kita tidur, rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan saya tetap memberikan saran untuk kita berdoa sebelum kita tidur atau juga membaca firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami akan bisa menang dalam segala pencobaan karena Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan juga dalam masih ayat yang sama, dan saya juga akan menyampaikan bagaimana Paulus memberikan kriteria yang benar, tetapi besok ya, besok pagi ya, atau besok lusa lah ya. Besok ya, besok. Ya, bukan besok ya. Ya. Ya, dan firman Allah katakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Karena setan itu, saya katakan, dia mencobai untuk menjatuhkan engkau. Makanya Tuhan turun tangan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saya sudah katakan, win from temptation, menang dari segala pencobaan ya. Jadi kalau kita mau menang, saya mau katakan terlebih dahulu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenali orang-orang atau keadaan yang memberikan engkau pencobaan. Satu contoh, ketika orang memfitnah saya melakukan hal yang tidak seharusnya dan dilapor ke kantor polisi. Wah, ini serius ini. Dilapor ke kantor polisi, ditanyai dengan macam-macam ya. Dan kemudian beberapa kali saya kemudian dan terakhir saya katakan begini kepada Pak Polisi, kan gampang Pak Polisi, Anda kan aparat, kalau ada bukti tinggal tangkap saja. Itu ada saksi palsunya itu juga, itu saya dengar itu. Tapi saya tidak akan takut Pak Polisi, saya bilang, karena saya tidak melakukan. Tuhan yang akan menjadi pembela saya. Tuhan yang akan menjadi penolong saya. Saya tidak perlu meminta pembelaan dari siapapun. Tapi Tuhan yang menjadi pembela saya. Dan akhirnya Pak Polisi Letnan Kolonel Tugimin pada waktu itu, saya tidak akan pernah lupakan itu, mengatakan, lapor balik Pak Pendeta. Tidak, saya tidak akan pernah untuk melapor balik orang-orang itu, karena nanti saya kualitasnya sama dengan mereka. Itu, jadi kenali situasimu, kenali orang-orang yang mencoba engkau, meruntuhkan engkau. Kalau engkau tidak kuat dalam firman Allah, nggak kuat dalam Tuhan, nggak kuat hubunganmu dengan Tuhan, mungkin kau akan tergeletak. Mungkin mau kemana aku taruh wajahku ini. Kenapa takut?
Orang mungkin mencibir, biarkan saja. Mereka sendiri yang menanggung dosa mereka. Yang penting, selama engkau tidak melakukan, tenang saja. Bersama dengan Tuhan kau saksikan pertolongan yang hebat daripada Allah. Setelah berumah tangga, dibilang kawin lagi. Padahal saya sudah punya anak 2. Tapi itulah manusia. Enggak habis-habisnya. Orang mau fitnah. Saya bilang sama istri saya, dia bilang saya mau labrak orang itu karena dia kenal orang itu. Enggak usah, saya bilang. Ngapain dilabrak? Anggap aja promosi. Anggap saja promosi. Ngapain harus dilabrak? Ya. Hukuman itu datangnya dari Tuhan. Mengerikan, ya, kalau hukuman datang dari Tuhan. Jadi perlu kita kenali orang-orang dan keadaan situasi kita pada waktu kita menerima itu. Jangan sampai kita stres. Jangan kita sampai mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan siapa-siapa, jangan. Tanggung bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jauh lebih baik. Engkau tahu semua apa yang dalam kehidupanku. Itu. Kalau engkau mau menang, jangan kau labrak orang itu, kau pukul lagi. Mulut kurangnya, pak! Tidak ada rasa malu, pak! Akhirnya kriminalisasi, ditangkap. Demi harga diri. Ya harga diri sih harga diri, tapi jangan lalu tangan. Ya. Ya kalau memang kita juga nggak dilarang untuk melaporkan orang hal-hal seperti itu. Tetapi kalau nanti kelebihan, Anda yang mendapatkan yang lebih parah. Makanya kalau orang sudah mengalami hal yang tidak baik itu mereka alami, kita juga dikatakan firman Allah nggak boleh bersukacita juga, kan gitu kan? Yang kedua kata firman Allah ialah larilah dengan segala sesuatu yang kau ketahui itu salah. Seperti saya sudah tadi pagi saya mengatakan bahwa ketika Yusuf sedang dicobai yang terus-menerus hari demi hari sampai kepada klimaksnya, di mana seluruh pegawai disuruh keluar dan jangan bekerja pada hari itu terkecuali Yusuf. Karena mungkin sudah tak tertahankan ini si nafsu birahi dari siapa ini? Istrinya Potifar. Kita tahu kan Kosim-kosim itu pada waktu itu sudah dikebiri. Jadi hanya pelengkap saja. Jadi itu membuat dia begitu antusias untuk mendapatkan si Yusuf. Tapi karena Yusuf tahu itu salah, dia lari. Tidak peduli ada bukti yang ditinggalkan. Buktinya apa? Bajunya tertinggal karena ditarik. Dia lari. Dan pada akhirnya apa? Memang dia masuk penjara. Tapi yang mau saya bilang, Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan tetap menolong dia. Dan Anda tidak tahu rencana Allah di balik semua itu. Dan Tuhan izinkan dia masuk penjara. Dan pada akhirnya kita tahu menerjemahkan mimpi, juru roti, juru minuman raja, dan kemudian yang juru roti dia gantung, yang minuman dimasukkan kembali kepada istana. Dan lama berselang setelah 2 tahun, kemudian raja bermimpi tentang mimpi yang tidak bisa diartikan, yang disebut. Dan pada akhirnya
dia bisa menerjemahkan mimpi itu dan mengatakan mimpi itu membawa dampak apa kepada masa depan. Dan akhirnya kita tahu, dan dia menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Kelebihan dari Firaun adalah tahtanya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang tidak akan bergerak tanpa perintah dari ini si Yusuf. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi lari kalau engkau tahu itu salah. Yang ketiga kata firman Allah, pilihlah untuk melakukan apa yang benar. Jadi dalam pencobaan itu ada banyak hal, ya. Tapi mari kita pilih untuk melakukan yang benar. Apa yang benar itu? Kita mengerti yang benar itu adalah firman Allah, yang sesuai dengan firman Allah. Seperti yang saya katakan, dilapor ke polisi, diminta untuk melapor balik. Saya sebenarnya posisi saya ada di atas angin, tapi saya tidak lakukan itu. Tapi orang yang menjadi apa istilahnya menjadi orang penggerak itu, yang membawa saya sampai ke kantor polisi, yang melaporkan saya. Sebelum dia meninggal kata, saya tidak dengar dari orang, saya tidak dengar dari dia, tapi dari orang. Karena sejak itu saya tidak pernah, sampai kepada kematiannya tidak pernah lagi ketemu dengan orang itu. Dan dia sempat bercerita kepada orang itu, menyampaikan kepada saya, sampai salam dari orang ini. Dia berkata, memang itu hebat, ya. Bukan saya yang hebat, Tuhan yang hebat. Kalau engkau hidup benar dalam Tuhan, nggak ada yang bisa meruntuhkan engkau tanpa seizin Tuhan. Tuhan izinkan Tuhan izinkan Yusuf mengalami percobaan dan masuk penjara, itu bukan karena dosanya, tapi memang cobaan yang datang kepada dia. Dan itulah sebabnya, dan kalau ketika kita pilih apa yang benar itu tidak melayani, tapi lari, ya, seperti itu. Yang terakhir, ini yang terakhir, yang juga saya kemarin saya sebutkan, berdoalah, pray for God helps. Jadi berdoa untuk pertolongan Tuhan dan cari teman-teman yang mengasihi Tuhan, ya. Jadi kalau engkau masih belum kuat, ya, untuk berdiri sendiri, ya cari teman-teman yang cinta Tuhan. Bisa saja itu engkau katakan kepada gembala Anda, pada orang-orang rohani. Tapi untuk hal-hal yang secret, saya bilang, ya, saya mau ingatkan kita. Karena ada kadang-kala orang-orang yang dikatakan cinta Tuhan, tapi bocor juga mulutnya. Ya, bocor. Dan saya kalau konseling kepada seseorang, saya sering bilang begini, bolehkah kesaksian ini saya sampaikan walaupun tanpa harus menyebutkan namanya? Kalau dikatakan boleh, saya akan sampaikan. Tapi kalau dikatakan tidak boleh, tidak akan pernah. Jangankan untuk orang lain. Untuk istri saya saja tidak akan saya katakan. Untuk istri saya, terkecuali kalau konseling dia katakan, ini kalau ada kan orang-orang konseling itu, karena biasanya kalau konseling itu, kalau ibu-ibu biasakan kita harus berdua, kan begitu. Tapi kalau dia mengatakan ini sangat penting, dan itu pun bisa saya lakukan, tetapi dengan hal-hal yang sudah kita, kalau saya itu bercoba untuk melakukan hal-hal yang bisa bersih, ya. Dan jangan, saya itu udah membonceng wanita itu pun sudah takut saya. Membonceng
bonceng. Jadi kalau orang itu udah harus ada, setelah itu ada laporan. Nanti bisa orang, wih Pak Pendeta, saya lihat tadi dengan perempuan lewat hotel lagi. Lewat hotel lagi. Wih, dia duduknya mepet lagi. Rekayasa. Ya bagaimana duduk di motor gak mepet kan? Dan itu sangat saya hindari. Makanya kalau saya sebelum ada mobil, saya minta sama Tuhan supaya lebih menghindarkan diri hal-hal seperti itu. Dan Tuhan itu baik. Itu yang harus kita jaga. Jadi kita berdoa. Dan dengan berdoa itu sudah seperti kata Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan membuat engkau menang mengatasi persoalanmu. Tuhan akan membuat engkau cakap menanggung segala pencobaan yang engkau alami dan keluar sebagai pemenang dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini penting yang mau saya katakan kepada kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong, bukan Tuhan yang membiarkan. Ya, ketika engkau dalam pencobaan, lakukan keempat hal ini, maka engkau akan melihat kemenangan yang dari Tuhan akan datang kepadamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kemenangan demi kemenangan dari setiap pencobaan yang kami alami boleh menjadi bagian kami. Dan biarkan kami tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, baik yang berat, ringan, maupun menengah, ataupun sudah tidak ada harapan. Tetapi bagi Yesus selalu ada mujizat, kuasa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat mereka-mereka yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah-rumah, di kem-kem, dan di mana saja. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh oleh jamahan-Mu, mereka sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat lawatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau juga yang menghadapi persoalan yang berat, saya mau berdoa bagimu. Dan ingat, Tuhan mengundang engkau karena Dia sudah mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kau mau mengalami kelegaan dalam jiwamu dan mengalami kekuatan Tuhan, datang pada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dia tangan yang diangkat kepadamu, dan genggam tangan mereka. Dan tolong mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka mampu melewati masa-masa sulit mereka, dan kekuatan Tuhan yang supranatural itu mengalir, dan genggaman tanganmu tetap mencengkeram mereka, sehingga mereka tidak tergelincir dan tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran Tuhan. Terima kasih, sehingga setiap pencobaan yang mereka alami, mereka dapat lawan, ataupun setiap ujian yang mereka hadapi, mereka dapat menikmati kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami percaya Engkau sudah menolong mereka dari segala pencobaan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.